Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum benda dengan anggota yang pertama yaitu Tabita Aurelia Nabila, kemudian yang kedua Muhammad Faisal Imansyah, kemudian yang ketiga KGPH Purwoboyo, kemudian yang keempat Muhammad Fauzan Afandi, dan kemudian yang kelima Dimas Andika Rifadillah. Pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Beberapa pengertian benda lainnya, yaitu yang pertama adalah dalam arti sempit, benda adalah sebagai barang yang terlihat saja. Yang kedua, benda adalah kekayaan seseorang. Jika perkataan benda diartikan sebagai kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi barang-barang yang tidak terlihat, semisal piutang. Dan yang ketiga, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom atau hak milik, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian adalah pengertian hukum benda. Hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Kata zak diterjemahkan dengan benda dan kadang dengan barang yang diatur dalam hukum benda, yaitu yang pertama, tentang pengertian benda. Yang kedua, perbedaan macam-macam benda. Dan yang ketiga, macam-macam hak kebendaan. Kemudian, hukum benda dalam KUH Perdata menganut sistem tertutup, yang artinya adalah bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah diatur atau ditetapkan dalam undang-undang, dan para pihak pada pokoknya tidak bebas menciptakan hak kebendaan baru. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, yang artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak-hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenal apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun, demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Macam-macam benda. Dalam undang-undang dibagi dalam beberapa macam, yaitu 1. Benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tidak dapat diganti, contohnya seekor kuda. 2. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contohnya jalan dan lapangan umum. 3. Benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan yang tidak dapat bergerak, contohnya tanah. Menurut Profesor Sri Sudewi Majfun Sofwan, benda dapat dibedakan atas 1. Barang-barang yang berwujud, bisa disebut licamil, dan barang-barang yang tidak berwujud atau yang disebut onlicamil. Kedua, barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat habis. Keempat, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang akan ada. Barang akan ada dapat dibedakan 1. Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. Kedua, barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada tetapi bagi orang-orang tertentu belum ada. Misalnya barang-barang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. Kelima, barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang di luar perdagangan. Keenam, barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang tidak dapat dibagi. Sementara menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas 1. Benda berwujud. Dalam bahasa Belanda, lichamilzaken, yakni benda yang dapat
ditangkap dengan panca indera. Kedua, benda tidak berwujud undeniable second, yakni hak-hak subjektif. Menurut pasal 540 KUHP Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda tidak yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindahkan atau dipindahkan. Dalam pasal 509 KUHP Perdata, menurut pasal 505 KUHP Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Benda tidak bergerak adalah benda-benda karena sifatnya, tujuan pemakaian, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kriteria penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda disebut benda bergerak atau benda tidak tetap karena 1. Karena sifatnya, yaitu semua benda yang tidak tergabung dengan tanah atau bangunan dapat dipindahkan, dengan kata lain bisa dipindahkan. 2. Karena ketentuan undang-undang, misalnya hak usufrukt dari suatu benda bergerak, andil, obligasi, sero, dan lain-lain. Ketiga, karena tujuan pemakaian, yaitu segala hak-hak yang sengaja diletakkan di atas benda bergerak. Benda disebut benda tidak bergerak atau benda tetap karena 1. Karena sifatnya dalam pasal 506 KUHP Perdata, yaitu tanah suatu yang digabungkan dengan tanah atau bahasa Belandanya Vertelvas. 2. Karena ketentuan undang-undang pasal 508 KUHP Perdata, yaitu segala hak-hak atau penagih yang mengenai suatu benda tidak bergerak, misalnya hak usufrukt dari suatu benda tidak bergerak, hak opsal, hak obsfex, opitik, hak tanggungan. Ketiga, karena tujuan pemakaian. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas 1. Hak-hak kebendaan, yaitu memberi kekuasaan atas suatu benda. 2. Hak-hak perseorangan, yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau suatu pihak. Sifat-sifat atau ciri-ciri hak kebendaan yaitu 1. Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. 2. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 3. Mempunyai sifat melekat yaitu mengikuti benda bila dipindah tangan. 4. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap hak yang lebih muda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama yaitu dengan pengakuan. Jadi di sini cara memperoleh hak kebendaan terhadap benda yang belum dimiliki oleh seseorang, yang nantinya akan didapatkan dan juga diakui oleh orang yang mendapatkannya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara penemuan. Jadi nanti menemukan benda yang sebenarnya sudah dimiliki oleh orang lain gitu, tetapi orang yang menemukan tersebut itu tidak mengetahui siapa pemiliknya gitu, atau yang biasa disebut dengan BZ. Kemudian yang ketiga yaitu dengan penyerahan. Cara memperoleh hak kebendaan dengan penyerahan itu berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti misalnya jual beli, hibah, dan juga bisa dilakukan dengan tukar menukar. Kemudian yang keempat dengan daluarsa, yaitu dengan tercapainya waktu 3 tahun terhadap barang yang bergerak dan 20 tahun terhadap barang yang tidak bergerak apabila dikuasainya dengan title, kemudian 30 tahun
tanpa title. Kemudian yang kelima dengan pewarisan, yang nantinya ahli waris akan mendapatkan warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keenam dengan penciptaan. Jadi seperti misalnya hak paten dan juga hak cipta. Kemudian yang ketujuh yaitu turunan. Jadi nantinya benda atau barang yang sudah dimilikinya itu nanti berkembang, seperti misalnya pohon yang berbuah dan juga sapi yang beranak, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asas-asas hak kebendaan. Yang pertama ada asas hukum pemaksa. Jadi di sini setiap orang dilarang untuk mengadakan hak kebendaan yang baru gitu, selain yang sudah diatur atau telah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada asas yang dapat dipindah tangankan gitu. Jadi di sini sebenarnya semua kebendaan itu umumnya dapat dipindah tangankan, kecuali hak mendiami, kemudian hak pakai dan juga piutang yang diperjanjikan itu sebenarnya tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian yang ketiga ada asas individualitas. Jadi objek hak kebendaan itu selalu benda tertentu gitu, atau dapat ditentukan sebagai individual, seperti misalnya alamat rumah yang lengkap yang ada di mobil dan juga di bis. Kemudian yang keempat ada asas totalitas. Jadi di sini hak kebendaan selalu berada di atas seluruh objeknya gitu, sebagai satu kesatuan, seperti misalnya nih sebuah mobil lengkap dengan ban serep dan juga kaca spion. Kemudian yang kelima ada asas yang tidak dapat dipisahkan. Di sini setiap orang yang berhak itu tidak boleh memindah tangankan sebagian kekuasaan, termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Kemudian yang keenam ada asas prioritas. Di sini hak kebendaan memiliki kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan hak milik, sekalipun luas yang berbeda-beda gitu, karena itu diatur menurut kejadiannya. Kemudian yang ketujuh ada asas percampuran. Apabila hak yang membebani dengan hak yang dibebani dikumpulkan dalam satu tangan, maka hak yang membebani ini akan lenyap gitu. Kemudian yang kedelapan yaitu ada pengaturan yang berbeda terhadap benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Kemudian yang kesembilan ada asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak nantinya akan diumumkan dan juga didaftarkan ke dalam register umum, sedangkan hak kebendaan atas benda yang bergerak tidak diumumkan dan juga tidak didaftarkan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan yang lain, seperti misalnya kendaraan bermotor. Kemudian yang ke-10 ada asas mengenai sifat perjanjian. Jadi untuk memperoleh hak kebendaan diperlukan perjanjian, yaitu perjanjian mengenai pemindahan hak kebendaan, atau bisa disebut sebagai perjanjian Zagalij, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hapusnya hak kebendaan. Hapusnya hak kebendaan dapat terjadi karena 5 hal. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Kemudian yang kedua, dipindah tangankan. Yang ketiga, pelepasan hak. Kemudian yang keempat, kadaluarsa atau lewat waktu. Dan yang kelima, pencabutan hak dengan syarat harus sesuai dengan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan ganti kerugian yang layak. Dalam sistem hukum barat, ada beberapa macam hak kebendaan yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bezit, diatur dalam pasal 529 sampai dengan 569 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Pasal 529 KUH Perdata. Kemudian yang kedua ada eigendom atau hak milik. Kemudian yang ketiga ada hak-hak kebendaan di atas benda orang lain, yaitu yang pertama hak servitude. Kemudian yang kedua hak obstal. Kemudian yang ketiga hak erfpacht. Kemudian yang keempat vrijgebruik. Kemudian yang kelima ada pen atau gandai dan hipotik. Sekian penjelasan tentang hukum benda dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.